Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 6 saham bagus rutin dividen yang diuntungkan dari penguatan rupiah, sehingga ada potensi untuk bisa naik dan rebound lagi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Rupiah kita menguat di 1 bulan ini sekitar 2,9% di level 15.715 per 1 USD-nya. Sehingga ada saham-saham yang memiliki hutang dalam bentuk dolar dan juga ada perusahaan yang harus membeli bahan baku dari luar negeri dalam bentuk dolar. Ini akan sangat diuntungkan ya karena rupiah kita menguat dan juga nilai dolarnya sedang menurun. Saham pertama yang akan diuntungkan dari penguatan rupiah adalah saham Emior, yakni PT Mayora Indah Tbk, yang hari ini juga mengalami kenaikan ya 0,37% di level Rp2.710 per sahamnya. Secara valuasi memang Mayora tidak murah lagi dengan PER di angka 17 kali dan PBV 3,9 kali. Namun capaian laba bersih pada kuartal 2 2024 ternyata bagus ya, naik secara year on year dari 492 miliar menjadi 606 miliar. Dari sisi rasio keuangan ya, dengan hutang dalam bentuk dolar sebesar 9,35 miliar dengan debt to equity ratio 74%, yang berarti hutang dari Mayora ini sebenarnya masih sangat aman, di mana profitabilitas NPM-nya di angka 8,12% dan juga rutin bagi dividen dengan yield 2%-an dengan return on equity 23,78%. Kita lihat Mayora secara teknikal memang ada penguatan guys ya di beberapa hari perdagangan ini. Ya, yang paling kentara adalah sejak tanggal 5 Agustus 2024 ketika ada pelemahan guys ya di hari Senin, tapi kita melihat ternyata volume transaksinya ternyata malah naik sehingga menyebabkan saham Mayora bisa rebound kembali dan juga naik ya dari 2.465 mencapai 2.710 pada penutupan hari ini. Jadi untuk saham Mayora sebenarnya adalah saham yang sempat downtrend ya, berada di bawah MA50-nya, namun Mayora bisa rebound kembali, yang berarti saham-saham dengan valuasi yang sudah mahal pun punya kesempatan dan juga peluang yang sangat bagus guys ya untuk bisa mengalami kenaikan. Lalu kalau misalnya kita ukur ya dari area bottoming di 2200 sampai di level saat ini 2710, maka kenaikan yang sudah dicapai oleh Mayora adalah sebesar 23%. Ya teman-teman yang masih pegang saham Mayora boleh tulis di komentar guys ya, kira-kira ada nggak nih yang sudah pegang saham Mayora. Selanjutnya yang akan diuntungkan dari penguatan rupiah adalah saham Gajah Tunggal ya guys ya, atau GJTL. Ini adalah perusahaan di sektor otomotif yang harganya juga hari ini mengalami kenaikan 0,82% di level Rp1.230 per saham. Dari valuasi tentu saja saham GJTL ini ya, karena diinvestasi juga oleh Pak Lo Keng Hong, maka valuasinya juga murah. PER di angka 3,7 kali dengan PBV 0,48 kali. Memang Pak Lo Keng Hong ini salah satu value investor yang sangat suka ya dengan saham-saham yang valuasinya masih murah. Lalu pada kuartal 2 2024 juga capaiannya sangat bagus ya, secara year on year mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 93 miliar menjadi 238 miliar. Sedangkan hutang dalam bentuk dolar saham GJTL di angka 791 miliar dengan debt to equity ratio 121%. Jadi meskipun valuasinya murah tapi hutangnya ternyata sudah cukup tinggi. Net profit margin 5,85% dan rutin bagi dividen ya, terakhir bagi dividen di 5 Juli 2024 dengan dividen yield 4%-an dan return on equity 15,83%, dan kita melihat memang dari fundamental saham GJTL ini cukup menarik. Lalu gimana nih dari sisi harga, apakah juga sangat menarik? Nah kalau misalnya kita perhatikan guys ya, GJTL ini sempat kembali retest ya di support moving average-nya. Namun GJTL ternyata mampu bertahan ya pada tanggal 6 Agustus setelah tanggal 5 itu ada Black Monday. Jadi untuk GJTL sendiri memang sempat anjlok ya di hari Senin sebesar 7,72%, namun bisa rebound kembali ya sejak di hari Selasa tanggal 6 Agustus sampai hari ini juga mengalami kenaikan yang perlahan-lahan. Hari ini naik 0,82% ya di level Rp1.230 per sahamnya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, view dari teknikalnya memang GJTL ini sahamnya cukup menarik ya, valuasinya masih murah dan juga fundamentalnya bagus dan mampu bertahan guys ya di atas support moving average-nya. Jadi kalau misal teman-teman mau buy on weakness ya, boleh pantau ketika GJTL harga sahamnya mendekati MA150 dan juga MA50-nya. Selanjutnya kita ke saham Telkom guys ya. Telkom juga ternyata punya hutang nih dalam bentuk dolar. Untuk Telkom hari ini mengalami kenaikan 0,35% di level Rp2.870 per sahamnya. Sempat turun guys ya pada hari ini, namun ternyata bisa naik lagi.
Untuk Telkom secara valuasi ya kita katakan di sini cukup fair ya guys ya untuk valuasinya, di mana PER-nya 12 kali dan PBV 2,18 kali. Jadi masih cukup menarik sebenarnya untuk saham Telkom mengingat harga sahamnya juga masih downtrend. Lalu pada kuartal 2 2024 capaiannya ada penurunan ya secara year on year dari 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun. Ini dikarenakan adanya event yaitu pengurangan karyawan ya guys ya dengan pensiun dini. Ya jadi memang mempensiunkan beberapa karyawan yang kemungkinan juga ada pengurangan karyawan namun tetap ada beban untuk pensiun dini seperti itu. Lalu untuk hutang Telkom dalam bentuk dolar sebesar 3,59 triliun dan debt to equity ratio-nya 106%. Jadi dari sisi rasio hutang kita melihat Telkom ini sudah lumayan tinggi guys ya dan juga mencapai 106%. Net profit margin di angka 15% dan juga rutin bagi dividen dengan yield di angka 6,24%. Jadi semakin murah harga saham yang rutin bagi dividen, maka dividen yield-nya juga berpotensi semakin tinggi. Return on equity-nya cukup tinggi di angka 18,10% ya. Kalau misalnya kita lihat memang fundamental saham Telkom ini cukup menarik ya meskipun dari sisi hutangnya cukup tinggi ya, DER-nya 106%-an. Namun dari sisi teknikal kita akan melihat ternyata saham Telkom ini masih termasuk saham big caps yang sedang downtrend. Jadi kesempatan dan juga upside di saham Telkom ini masih sangat tinggi guys ya. Di harga saat ini 2.870 dengan sedikit kenaikan 0,3% ya pada hari ini. Upside saham Telkom itu sangat tinggi ya jika naik sampai di area resisten sebelumnya di 4.240. Kalau misalkan kita lihat ya secara persentase, maka ada upside sekitar 47,75% di saham Telkom jika Telkom berhasil rebound dan juga uptrend kembali. Jadi untuk saham Telkom ini saham yang secara teknikal masih menarik, teman-teman bisa buy on weakness. Selanjutnya adalah saham XCL yang juga punya hutang dalam bentuk dolar guys ya. Hari ini XCL atau XL Axiata Tbk mengalami koreksi 1,77% di level Rp2.220 per sahamnya. Jika kita lihat memang secara valuasi ya, ini cukup fair dengan PE ratio di angka 14 kali dan PBV 1 kali. Jadi sudah cukup murah juga sebenarnya untuk valuasi dari saham XCL ini. Lalu kita lihat juga capaian laba bersih pada kuartal 2 2024 mengalami kenaikan dari 450 miliar menjadi 486 miliar. Untuk hutang XL dalam bentuk dolar sebesar 666 miliar. Untuk debt to equity ratio-nya 223%. Jadi hutang dari saham XL ini cukup tinggi. Net profit margin 5% dan juga rutin bagi dividen dengan yield 2,21%. Jadi jika kita bandingkan dari sisi dividen yield dengan saham Telkom, tentu saja dividen yield saham Telkom itu jauh lebih menarik. Lalu return on equity di angka 6,15% ya guys ya. Dari sisi fundamental sebenarnya saham XL ini biasa saja. Tapi dari sisi teknikal ya memang kita melihat beberapa kali XL ini sempat naik tinggi guys ya. Bahkan kemarin itu sempat naik sekitar 3,2%. Meskipun hari ini ada koreksi kembali ya 1,77%. Tapi teman-teman bisa buy on weakness ketika harga saham XL ini mendekati area supportnya di sekitar 2000-an ya sampai dengan 2100-an. Itu menjadi support yang cukup menarik ya untuk teman-teman bisa membeli saham XL. Nah, kemarin pun memang sempat downtrend ya dari 2300 turun sampai di sekitar 2080. Jadi teman-teman yang sudah buy on weakness untuk saham XL bisa di hold ya sampai nanti nge-swing dan juga kembali uptrend karena kemungkinan besar XL juga akan sangat diuntungkan dengan adanya penguatan rupiah. Selanjutnya ada saham Pewon guys ya atau PT Pakuwon Jati Tbk di sektor properti. Untuk harganya saat ini masih close di harga yang sama di 456 per saham. Untuk valuasinya PER di angka 12 kali dengan PBV 1 kali. Valuasinya cukup lumayan guys ya, menarik. Lalu kita lihat juga dari capaian laba bersih pada kuartal 2 juga sedikit mengalami kenaikan dari 503 miliar menjadi 515 miliar. Hutang Pewon dalam bentuk dolar sebesar 1,76 miliar dan juga obligasi dalam bentuk dolar 94 miliar. Jadi rasio DER-nya itu di angka 55%. Hutang Pewon ini akan ringan ya guys ya untuk dibayar ketika rupiah kita menguat dan dolarnya turun. Maka dari itu akan sangat menguntungkan untuk saham Pewon.
Dari sisi DER juga masih aman guys ya, di angka 55% saja. Untuk net profit marginnya cukup tinggi 29,78% dan juga rutin bagi dividen dengan yield 1,97%. Return on equity 9,52% yang berarti fundamental dari saham Pewon ini cukup menarik. Yang paling kita soroti dari fundamental Pewon ini adalah dari sisi profitabilitas guys ya. Net profit marginnya ini cukup tinggi 29,78%. Lalu dari sisi harga, Pewon juga beberapa waktu sebelumnya memang sudah breakout guys ya, di atas support moving average-nya yang menjadi resisten, dan kita lihat ya untuk hari ini juga masih berada di fase uptrend. Dan hari ini meskipun closing di harga yang sama, tapi Pewon masih mampu bertahan guys ya di sekitar 450-an. Jadi untuk teman-teman yang sudah buy on weakness saham Pewon masih sangat layak ya untuk teman-teman hold. Tapi untuk yang baru mau masuk, teman-teman bisa tunggu koreksi di area higher low di sekitar 440-an. Selanjutnya ada saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang hari ini sedikit terkoreksi 0,66% di level 11.275 per sahamnya. Dari valuasi PE ratio 18 kali dan PBV 3,13 kali menandakan bahwa valuasi ICBP ini sudah tidak murah lagi. Lalu kita cek ternyata dari laba bersih pada kuartal 2 2024 mengalami penurunan baik secara year on year dan juga secara kuartalan. Secara year on year itu turun dari 1,7 triliun menjadi 1,1 triliun rupiah. Sedangkan untuk hutang ICBP ya guys ya dalam bentuk dolar itu sebesar 345 miliar dengan debt to equity ratio 147%. Jadi hutang ICBP ini juga cukup tinggi. Net profit margin 6,9% dan kita lihat juga rutin bagi dividen ya, meskipun yieldnya ini cukup kecil hanya 1,77% saja. Return on equity di angka 11,45%. Jadi untuk ICBP kita melihat memang saham di sektor consumer yang valuasinya juga sudah cukup mahal, tapi laba pada kuartal 2-nya itu juga mengalami penurunan ya. Sehingga kita melihat memang secara fundamental ICBP ini kurang menarik. Tapi dari sisi teknikal ternyata ICBP ini mampu untuk uptrend kembali guys ya. Sejak pada tanggal 15 Juli 2024 berhasil breakout ya di atas MA50-nya dan juga lanjut uptrend ya, break di atas MA150 sampai naik tinggi. Dan juga sempat naik ke area high di 11.550. Untuk saat ini memang ada koreksi di 11.275 per sahamnya. Jadi untuk ICBP ini memang ketika terkoreksi guys ya beberapa kali sempat mengalami rebound, dan juga teman-teman ya ketika melihat ICBP ini turun, maka untuk buy on weakness saya rasa cukup menarik guys ya di sekitar 9.500 sampai 9.700-an, berarti di bawah 10.000 ya untuk harga yang menarik ya untuk saham ICBP untuk kita buy on weakness seperti itu. Nah, dari saham-saham yang sudah kita bahas guys ya akan diuntungkan dari penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar, di mana rupiah kita memang dalam kondisi yang kuat sedangkan dolarnya turun, maka saham-saham ini akan diuntungkan ya dari sisi manajemen hutang yang dalam bentuk dolarnya. Ada saham Mayora, lalu GJTL, lalu saham Telkom, EXCL, Pewon, dan juga ICBP. Menurut teman-teman mana yang lebih menarik? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi, yang paling menarik dari saham yang sudah kita bahas tadi adalah saham Telkom yang hari ini mengalami sedikit penguatan 0,35%, namun masih dalam posisi yang cukup downtrend. Dan juga kita lihat laba bersih pada kuartal 2-nya itu turun karena ada event ya guys ya, yaitu adalah penyelenggaraan pensiun dini yang harus memberikan pesangon ya untuk karyawannya, dan itu adalah hal yang wajar seperti itu. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.